Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program Assalamualaikum. Pada hari yang berbahagia ini, kita mengangkat pembahasan tentang najis. Najis merupakan suatu hal yang bisa saja ada di sekitar kita. Yang menjadi persoalan adalah ketika hal ini ada pada diri kita, maka dapat menghalangi suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, yaitu menghalangi pelaksanaan suatu ibadah. Nah, para pemirsa yang budiman, kita ketahui bersama dalam persyaratan pelaksanaan ibadah salat, sebagai seorang mukmin harus memastikan bahwa kita dalam keadaan suci badan, anggota tubuh ini dalam keadaan bersih, suci, artinya terbebas dari najis. Pun dengan tempat yang akan kita tempati salat, kita harus pastikan bahwa terbebas dari hadirnya najis pada tempat tersebut. Kemudian merupakan persyaratan diterimanya suatu ibadah salat adalah ketika seorang mukmin memastikan bahwa pakaian yang dikenakan salat terbebas dari najis. Maka menjadi satu hal yang sangat penting dan perlu kita ketahui bersama, di antara hal-hal yang berada di sekitar kita, yang mana sajakah yang tergolong sebagai sesuatu yang dianggap najis dalam agama kita. Begitupun nanti selanjutnya kita mesti ketahui bagaimana tata cara menanggalkan atau menghilangkan sifat najis tersebut yang ada di sekitar kita. Nah, pemirsa yang budiman, kita mulai pada poin yang pertama. Disebutkan, jadi dalam kesempatan ini saya akan menyebutkan semua runtutan yang dianggap najis dalam syariat kita. Dalam pembahasan fikih ada 7 hal yang dianggap sebagai benda-benda najis. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Kullu ma'in yakhruju minas sabilain. Ya, itu menjadi poinnya, adalah segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Maksudnya lubang depan ataupun lubang belakang. Apapun yang keluar dari 2 lubang tersebut maka dianggap sebagai najis. Illal mani, ya, saya kunci dari sini, kecuali air mani. Ya, bahwa yang keluar dari depan terkadang kita menemukan berupa cairan, air seni, ya, kita sebut sebagai air kencing. Di antaranya adalah air wadi, mazi, semuanya ini jenis najis, ya. Begitupun yang keluar lewat belakang, ya, keluar lewat belakang, kotoran, ya, atau hal-hal yang tidak normal mungkin yang kita temukan keluar melalui 2 lubang ini. Apapun yang tidak seperti biasanya, mungkin ada yang keluar kerikil, ada yang keluar pulpen lah misalnya, atau keluar uang misalnya. Sekalipun itu adalah uang, sesuatu yang berharga, tapi kalau keluarnya melalui lubang ini, maka pada saat itu statusnya sebagai benda yang najis, ya. Namun jangan khawatir untuk kembali menjadikan hal ini berharga, maka nanti akan dihilangkan najisnya, ya, supaya benda tersebut terbebas dari kategori najis. Ya, itu contoh kalau sekiranya yang keluar adalah sesuatu yang berharga misalnya, ya. Kemudian yang kedua adalah muntahan, atau segala sesuatu yang keluar melalui mulut yang berasal dari rongga perut, itu dianggap sebagai muntahan, ya. Kalau datangnya hanya dari rongga mulut maka tidak dianggap sebagai muntahan, maka tidak bersifat najis, ya. Maka ludah sekalipun mungkin
jorok tapi tidak sampai pada status najis. Berbeda dengan muntahan ya, yang keluar dari rongga perut melalui mulut, maka ini sifatnya najis. Oke. Olehnya seseorang mukmin yang muntah, sudah melakukan muntah baik sengaja ataupun tidak sengaja, sebaiknya melakukan kumur-kumur ya, karena tentu pada saat kita setelah muntah ada sisa-sisa muntahan yang melekat di rongga mulut kita, maka itu adalah sesuatu hal yang najis ya, tidak boleh kita biarkan berada di mulut kita. Maka diharuskan kita melakukan kumur-kumur untuk menghilangkan najisnya ya. Selain menghilangkan sisa-sisa muntahan, juga menghilangkan najis muntahan tersebut ya. Nanti akan ada segmen yang akan membahas bagaimana mengetahui tingkat-tingkat najis tersebut dan bagaimana cara menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga adalah darah. Darah disamakan hukumnya dengan nanah ya. Darah, nanah semuanya sejenis. Ini termasuk benda-benda yang dianggap najis. Sifatnya menghalangi keabsahan salat seseorang ketika hal tersebut berada pada tubuh, pakaian atau di tempat ibadah ya. Darahnya baik keluar melalui dua lubang atau darah yang keluar melalui tempat lain. Misalnya ada luka ya, maka darah yang keluar dari luka itu adalah sesuatu yang najis. Oke. Yang keempat adalah bangkai. Kecuali bangkai manusia, bangkai belalang dan bangkai ikan ya. Dikecualikan dari tiga bangkai ini, maka dianggap sebagai bangkai yang halal atau bersih. Dikatakan bangkai adalah ketika binatang itu mati, ketika binatang itu ternyata merupakan binatang yang halal kita konsumsi, yang pada umumnya kita sembelih ya sebelum kita konsumsi. Ketika matinya tidak karena disembelih, maka dianggap bangkai. Berbeda halnya dengan binatang-binatang yang memang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, tidak layak, tidak halal untuk dikonsumsi. Matinya bagaimanapun proses kematiannya, maka dia adalah tetap bangkai. Contoh semisalnya seperti ini. Kita punya peliharaan ayam ya, kita punya peliharaan ayam. Ayam yang kita mandikan setiap hari, bersihnya minta ampun, bahkan mungkin lebih bersih dari si pemiliknya ya. Ayam jago nih umpamanya. Kemudian keesokan paginya kita temukan ayamnya tergeletak mati ya. Ayam mati, ketika matinya karena disembelih ya, disembelih secara syar'i. Ketika selesai disembelih mati, kemudian dipegang, disentuh bulunya, digendong, diangkat, itu tidak bernajis ya. Tangan kita sedang baik-baik saja, tangan kita tidak terkontaminasi dengan najis. Tapi ketika ayam yang kita temukan ini mati dalam sangkar tanpa disembelih misalnya, entah meninggalnya karena keracunan, entah matinya karena digigit oleh binatang lain, matinya karena ketabrak kendaraan, mungkin matinya karena kejepit ya, atau ketimpahan sesuatu, maka pada saat tangan kita menyentuh ke bulu ayam tersebut, sekalipun ayamnya ini kita mandikan setiap hari, tapi karena statusnya saat ini dikatakan sebagai bangkai, maka dia bernajis. Maka seluruh tubuh dari ayam tersebut najis karena statusnya merupakan bangkai. Ketika tubuhnya najis, kemudian seseorang mukmin memegang ke tubuh ayam tersebut, ke bangkai tersebut, maka berpindahlah najis ke tangan si mukmin. Nah, jadi seperti itu. Ya, dikecualikan tadi bangkai manusia ya, tentu kita tidak mengatakan bangkai jasad ya. Jasad manusia tidak termasuk hal yang najis. Ya, kemudian belalang dan ikan ya. Ya, namanya belalang dan ikan,
bahkan halal kita konsumsi, ya, sekalipun statusnya sebagai bangkai, apalagi kalau hanya sekedar menyentuhnya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah khamar, ya, minuman-minuman keras yang beralkohol. Begitupun minuman keras yang merupakan hasil dari fermentasi buah, maka itu sifatnya najis. Ketika ketumpahan ke pakaian, ketumpahan ke badan, maka badan kita dianggap terkontaminasi dengan benda najis. Berikutnya adalah yang keenam, anjing beserta keturunannya. Ya, kami katakan di sini beserta keturunannya karena bukan hanya anjing itu sendiri yang najis. Ketika anjing kemudian melahirkan anaknya, maka anaknya juga kita katakan anjing ikut najis sebagaimana orang tuanya. Ketika anjing melahirkan anak dan ternyata bukan anjing, umpamanya anjing melahirkan kucing, ya, selama ini kucing merupakan binatang yang tidak najis, tapi ketika kucing itu terlahir dari anjing, maka si kucing ini dianggap sebagai binatang yang najis. Ya, apa salah kucing? Ternyata karena berasal dari anjing. Nah, jadi makanya dikatakan dalam poinnya, untuk menutup segala hal dan untuk memperjelas segala sesuatu, maka disebutkanlah dalam poinnya di sini mengatakan anjing beserta keturunannya. Oke, maka segala sesuatu yang terlahir dari anjing itu dianggap najis. Begitupun dengan poin yang berikutnya adalah babi. Nah, babi beserta keturunannya. Nah, ya, ternyata binatang yang kita sebut babi ini termasuk binatang yang najis. Nah, berbeda dengan binatang-binatang lain, bahkan mungkin kita menemukan binatang yang buas, ya, kita menemukan binatang yang buas lebih sangar daripada anjing, lebih besar atau lebih liar daripada babi. Tapi ternyata mereka tidak sampai mencapai status najis pada tubuh mereka. Ya, harimau misalnya, seumpamanya kita menyentuh harimau adalah bukan sesuatu yang najis ketika kita menyentuhnya. Ular mungkin lebih menakutkan, ya, ketika kita menyentuh bukan sesuatu hal yang najis. Ya, jadi pembahasan najis terjatuh pada kedua binatang ini dalam keadaan hidup, apalagi kalau dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Ya, oke. Selanjutnya para pemirsa yang budiman, dari 7 poin yang mengeluarkan dan menyimpulkan apa sajakah yang dianggap najis dalam sekitar kita, nanti akan dibagi kepada tingkatan-tingkatan najis tersebut. Ada 3 tingkatan najis yang perlu dan mesti kita ketahui demi untuk mengetahui kelanjutan bagaimana cara membersihkan najis tersebut, karena pada setiap tingkatan memiliki cara yang berbeda untuk menghilangkan sifat atau najis. Karena pada setiap tingkatan najis memiliki cara yang berbeda untuk menghilangkan kadar najis, untuk menghilangkan sifat najis yang dimiliki oleh benda-benda tersebut. Sampai ketemu pada segmen berikutnya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.